Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan selamat apapun waktu kalian nonton Pak Eko Mahasiswa episode ke-19 ini. Dan kali ini di Pak Eko Mahasiswa yang udah nggak kerasa banget deh, udah sampai episode ke-19, itu bakalan membahas satu topik yang sebenarnya cukup agak-agak pedas gimana gitu ya, agak-agak panas-panas sedikit gimana gitu. Tapi sebelum kita ke judul topiknya nih, gue udah ditemenin sama dua orang yang, waduh, kalau masalah kualifikasi sih, udah nggak ada lawan deh sebenarnya ya. Maybe ada yang mau kenalan duluan? Oke, mungkin dari gue dulu Silakan. kali ya. Kenalin, nama gue Raihan Gumilang dari FEB UI, jurusan Ilmu Ekonomi. Mungkin. Oke, halo semuanya. Nah, kenalin nama gue Priscilla dari FEB Undip gitu, jurusan Ilmu Ekonomi juga. Oke, sebenarnya posisi udah pada kenal kali ya, karena mereka juga beberapa kali pernah tampil nih di Pak Eko nih. Tapi mungkin karena permintaan penonton dan permintaan sang maha apapun Pak Eko ini agak tinggi ya untuk mereka, jadi akhirnya kita tampilkan lagi gitu. Oke, sekarang to the title ya. Jadi hari ini judulnya itu adalah soal kereta cepat. Kereta cepat memakai APBN. Bolehkah? Nah, kita mempertanyakan sebenarnya salah satu tindakan pemerintah yang akhirnya ternyata sekarang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dibiayai oleh APBN. Tetapi sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan proyek kereta cepat sekarang-sekarang ini? Maybe ada yang mau jawab? Boleh deh. Oke, ini kali ya. Apa sih yang terjadi dengan proyek kereta cepat gitu kan? Sebenarnya kan tujuan awalnya itu kan pengen mempermudah mobilisasi gitu kan, pengen ada kota-kota baru juga, dan juga pengen infrastruktur kita itu juga makin bagus gitu kan. Cuma kan plan awalnya nih kan, plan awalnya itu kan nggak pakai nggak pakai APBN Indonesia kan, nggak ikut pemerintah, nggak campur tangan gitu kan dari segi dana gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah adanya pembengkakan dana gitu loh, dan itu kayak akhirnya si proyek ini tuh mengharapkan peran pemerintah gitu loh, dan ini kan pasti kan ada pro kontra gitu kan. APBN kita udah kayak disusun nih tahun 2021, hasil dari pembelajaran tahun 2020 gitu kan, ada pandemi gitu kan, terus ditambah lagi nih ada proyek baru gitu loh, yang sebenarnya menurut gue urgensinya itu nggak urgent banget kayak gitu loh, karena itu kan memang plan awalnya dia nggak pakai APBN dong gitu kan. Kenapa sekarang ini dia memerlukan peran pemerintah? Nah, itu yang sebenarnya mungkin nanti akan kita diskusi kali ya, akan dipertanyakan gitu, karena gue juga wondering gitu loh, kok bisa sih gitu kan. Itu kan padahal kan hasil bisnis gitu kan dari Indonesia dan pemerintah luar negeri kayak gitu sih. Oke, mungkin kalau dari gue kali ya. Mungkin kalau dari gue menekankan bahwa ini itu mungkin seperti sebuah proyek, mungkin bisa dikategorikan sebagai proyek mercusuar kali ya. Kayak di mana memang benar tadi yang sudah disinggung sama Priscilla juga, bahwa memang ini tujuannya untuk mempermudah mobilisasi gitu. Cuman kali ini gue juga setuju sama Priscilla bahwa di masa pandemi ini menurut gue urgensinya nggak 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 terlalu penting gitu. Maksudnya masih bisa gitu jika digunakan uang APBN gitu untuk bahasanya ya, untuk proyek-proyek lain gitu yang lebih bisa diprioritaskan dibandingkan karena kan kondisi kan kita ini sekarang kan lagi cari cara untuk mungkin semacam post pandemic recovery gitu kali itu ya. Jadi bagaimana kita cara recover dari krisis ekonomi yang kita alami kurang lebih 1,5 tahun kali ya, 1,5 tahun belakangan gitu, dan kita mencari cara kayak apa ini kesempatannya, bagaimana cara untuk transformasi ekonomi gitu loh, dengan cara misalnya sustainable recovery dan lain-lain gitu. Nah, ternyata gitu, usut punya usut, ternyata pemerintah menggunakan uang APBN untuk kereta cepat ini gitu. Jadi menurut gua masalah urgensi ya itu
masih bisa mungkin dikondisikan lagi, masih bisa dikomunikasikan. Lalu yang poin yang kedua, menurut gue mengenai visible dari bahasanya apa Ri ya? BEP kali Ri ya. BEP Ya. dari kereta cepat ini itu menurut gue itu untuk mencapai tingkat BEP dengan investasi yang sangat besar itu menurut gue secara ekonomis mungkin agak terlalu susah ya, agak terlalu gimana ya, agak terlalu sulit terrealisasikan dalam waktu dekat. Nah, mungkin gitu kali bahasa diplomatis. Mungkin itu aja kali dari gue. Aduh, oke deh. Mungkin kalau misalnya kita rangkum gitu ya, secara theoretically sebenarnya gini, yang namanya kereta cepat ini adalah sebuah proyek yang sebenarnya kan sangat jangka panjang gitu ya. BEP-nya atau waktu dia untuk balik modal aja sederhananya itu cukup lama. Terus juga ternyata terjadi pembengkakan biaya dari estimasi awalnya. Karena mungkin pas mereka bikin estimasi, mereka tidak mengasumsikan bahwa nanti misalnya kos pembebasan lahannya itu misalnya lebih besar daripada yang seharusnya. Belum lagi di ekonomi kita ini kan banyak biaya-biaya tidak resmi yang perlu dibayar di lapangan ya gitu untuk memperlancar suatu proyek. Nah, mungkin itulah yang terjadi dan akhirnya pembengkakan ini mau nggak mau harus ditutup dengan uang pembayar pajak lewat APBN. Gitu sebenarnya yang terjadi. Dan kalau misalnya kita ngelihat secara sifat proyeknya, meskipun iya ini ada manfaat ekonominya, but ini tuh sebenarnya lebih kuat dari sisi politisnya ya, karena ini bisa dibilang adalah salah satu proyek kebanggaan gitu, proyek mercusuar yang dilakukan oleh pemerintah sekarang-sekarang ini gitu. Oke deh, mungkin yang kedua nih. Kenapa sih harus banget pakai APBN? Emang nggak ada sumber lain lagi gitu? Boleh ragu dulu. Ini ini pertanyaannya sangat-sangat Iya. menarik ya. Mungkin begini kali ya, karena ini merupakan as far as I know ya, ini merupakan sebuah bingung nih gue elaborate-nya mungkin ya. Ini tuh merupakan setahu gue itu merupakan ini tuh merupakan janji Jokowi bukan sih ketika pemilihan presiden gitu. Jadi jadi menurut gue mungkin kenapa harus pakai uang APBN? Kalau untuk skema B2B ya, business to business gitu loh. Mungkin menurut gue karena memang ternyata estimasinya itu membengkak kali ya. Makanya mungkin harus digunakan uang APBN gitu. Mungkin kalau misalnya memang dari awal perencanaannya udah matang, gitu kayak misalnya estimasi biaya berapa, dan nanti pun kalau misalnya molor berapa pun udah diestimasikan gitu loh. Mungkin menurut gua kenapa perlu uang APBN karena kenapa pakai uang APBN mungkin karena gara-gara itu kali ya. Gara-gara mungkin estimasinya kurang matang, perencanaannya kurang matang, cenderung agak, mohon maaf nih, cenderung agak dipaksakan gitu. Mungkin, gue juga nggak tahu gitu loh, karena saya hanya melihat dari sumber-sumber yang ada di internet gitu. Mungkin gitu. Jadi menurut gue karena pemerintah mungkin kayak, oh ya udah kalau selama ya, mungkin selama APBN masih bisa cover ini, mungkin why not gitu loh. Dan pastinya pun Menteri Keuangan tersayang kita Ibu Sri Mulyani tentunya juga pasti sudah mempertimbangkan hal ini gitu loh, bahwa memang kalau pakai uang APBN itu tidak mengubah situasi atau misalnya memperlebar fiskal defisit kita mungkin. Wow, menarik ya. Sebenarnya gue juga sependapat sih gitu kan, karena ini kalau misalnya range biaya mereka tuh kan kayak 18,3 triliun sampai 22,5 triliun gitu kan, itu estimasi awal, yang dimana membengkaknya jadi 113,1 triliun, itu kan kayak gede banget kan. Terus kayak kalau misalnya mereka hanya mengharapkan dari pihak swasta aja gitu tanpa campur tangan pemerintah ataupun APBN, itu pasti nggak cukup lah gitu kan. Mereka harus mesti effort yang lebih kayak gitu. Dan cuma satu sisi gue mikir kayak ya balik lagi, tapi kenapa harus APBN gitu, kayak kita kan juga butuh kebutuhan lain gitu, kayak vaksin gitu, ditambah lagi rumor-rumor vaksin mau bayar lah apalah gitu kan, sedangkan orang di luar negeri aja lu kalau vaksin lu dikasih
apa namanya, tunjangan gitu. Kalau kita kan nanti kalau misalnya vaksin bayar, lagi kita yang keluar duit gitu kan. Ini ya lagi-lagi ntar yang ada rakyat ini trust issue sama pemerintah kayak gitu. Terus apa namanya, gue baru kepikiran sih yang tadi apa namanya Ragul bilang gitu kan, kalau misalnya Bu Sri Mulyani pasti udah memikirkan hal ini gitu kan, cuma ya lagi-lagi pasti ada pro kontra gitu di dalamnya kayak gitu sih. Sebenarnya gue nggak tahu persis ya kenapa harus APBN gitu, karena kalau gue ada searching juga ya udah gue nggak mendapatkan jawaban sampai ke akar-akarnya kayak gitu sih. Mungkin gue mau nambahin juga kali ya. Mungkin karena emang awalnya setahu gue ini itu kan di bawah PT KCIC ya. Kereta Cepat Indonesia Cina gitu. Ya. Mungkin karena ini sistemnya adalah yang dari awal itu B2B gitu. Jadi bahwa ada BUMN dan konsorsium dari misalnya proyek Cina ini itu kan bergabung. Mungkin bisa jadi, gue nggak tahu. Itu bisa jadi kalau misalnya pemerintah itu menggunakan APBN untuk apa bahasanya tuh ya, setor saham mana sih, kayak dari Ya, proyek ya, ini tuh ya. suara gue putus-putus ya. Nggak masuk. Kedengeran kok. Oh, mungkin pemerintah itu menggunakan APBN itu kayak suntikan dana lebih gitu. Mungkin sebenarnya udah ada nih anggarannya, oke ya kan, pembagiannya udah oke. Pemerintah kayak gue mau dapat 60% dong dari sini, nanti masalah pembagian keuntungan dan lain-lain gitu. Karena kan sebenarnya kita juga tidak bisa menafikan bahwa ini tuh sebuah bisnis yang dijalankan gitu loh. Nah, mungkin itu bisa jadi menggunakan uang APBN itu untuk digunakan sebagai suntikan modal, itu sih menurut gue. Oke, jadi sebenarnya intinya gini ya, kalau misalnya kenapa harus harus banget pakai APBN, karena mungkin satu yang pertama adalah sebenarnya proyek ini adalah bagian dari janji politik pemerintah. Nah, ketika udah ngomongin soal janji politik, kadang-kadang rasionalitas ekonomi itu agak di nomor dua kan, atau di nomor tiga kan, atau di nomor berapa kan, apapun itu ya. Yang pertama yang jadi prioritas adalah janji politik harus terwujud. Lalu yang kedua juga mungkin dari sisi pemerintahnya itu juga pengen memastikan bahwa proyek ini yang katanya akan mendatangkan manfaat ekonomi dari segi mobilitas gitu ya, antara Jakarta dan Bandung misalnya, itu bisa benar-benar jalan sesuai target. Karena apa? Kalau miss dari target nanti akan ada backlash politik yang bisa aja lebih lagi gitu. Dan akhirnya ya terpaksa gitu. Pemerintah menggunakan APBN sebagai jalan yang paling cepat sebenarnya ya untuk menutupi pembengkakan biaya itu tadi. Oke, langsung ke next question deh. Nah, terus bagaimana sih dampak dari pemakaian APBN ini buat kereta cepat? Oke, gue dulu kali ya. Bisa dibilang ya itu cukup banyak ya biayanya yang diperlukan cukup banyak gitu kan, dengan kondisi kita yang nggak pasti gitu kan, yang tadi juga kita fokus ke post pandemi gitu kan, ataupun baru-baru lagi kan ada virus baru ya, jangan sampai dia masuk ke Indonesia gitu. Yang paling yang paling sederhana ya APBN itu bisa jadi dia boncos gitu loh, kalau misalnya duit ini tuh nggak alokasikan dengan baik gitu, dan digunakan dengan baik dan juga dengan bijak gitu kan. Dan mungkin dari pemerintah juga harus memperhitungkan duit keluar masuknya gitu sih. Jadi meskipun memang itu memenuhi janji politik itu gitu kan, cuma kan dari sisi ekonomi juga harus dipertimbangkan gitu kan, bagaimana nanti rakyatnya, bagaimana nanti suntikan-suntikan untuk dana-dana lain dari hasil APBN ini gitu kan. Misalnya untuk daerah-daerah yang yang di pelosok-pelosok gitu kan, itu kan sebenarnya juga butuh dana yang lebih kan. Misalnya satu Papua gitu kan, itu kan fasilitasnya nggak seenak kita yang di Jabodetabek, di Pulau Jawa, di Pulau Bali gitu kan, dan sekitarnya kayak gitu. Itu sih menurut gue. Oke, mungkin kalau misal dari gue tadi itu pertanyaannya mengenai dampak APBN ya, Ria. Nah,
Mungkin kalau misalnya Ya. mengenai dampak dari APBN, pastinya mengenai ini kan itu ya, ini kan sebuah extraordinary apa ya, kejadian extraordinary gitu. Maksudnya tidak dirancang sebelumnya karena memang dari awal itu konsepnya tidak memakai uang APBN kan. Tapi ternyata ke depannya itu menggunakan uang APBN dari PMN itu kan, penyertaan modal negara gitu. Nah, Yes. menurut gua tentunya dampaknya itu pasti pasti harus ada dana yang dialokasikan untuk PMN ini. Mungkin itu dampak yang pertama. Nah, tapi sejujurnya gue kurang tahu nih, dana alokasi PMN ini apakah sudah eh, ada gitu dan sudah mencukupi, ataukah mungkin misalnya bisa dari ambil dari proyek-proyek pemerintah yang lain gitu yang dialokasikan untuk ibaratnya nombokin gitu. Mungkin dalam tanda kutip ya, nombokin proyek ini gitu loh. Itu pasti mungkin dampak yang pertama. Ya kan? Nah, mungkin dari yang kedua, kondisi sekarang kan ini kan kita itu sudah mulai ekonomi itu sudah mulai berjalan dengan biasanya gitu loh. Ya kan? Jadi tapi tentunya ini merupakan mungkin gue bilang bisa dibilang ini fase-fase yang risky gitu loh. Risky yang dimana karena kita lagi recovery itu tuh bisa kemungkinannya dua kan, bisa boost ke atas atau misalnya risky nggak kuat fondasinya bisa turun ke bawah gitu loh, bisa balik lagi, kita bisa ke resesi lagi gitu loh. Jadi menurut gue ini perlu dipertimbangkan karena dampak APBN ketika hmm, untuk recover dari pandemi ini kan sangat-sangat kayak ibaratnya menjadi ujung tombak gitu loh. Ujung tombak perekonomian Indonesia gitu loh, bahwa apa saja uang APBN yang pernah dipakai untuk bansos, untuk apalagi ya, untuk bansos, untuk peringanan pajak gitu. Tentunya kan dari pengalaman kita 1,5 tahun pandemi kan penerimaan negara kan pasti kan ada kekurangan itu karena kita relaksasi pajak, kita pemberian bansos dan itu kan menambah fiskal defisit dari APBN itu sendiri gitu. Mungkin itu dampak yang kedua. Itu sih. Cuman as far as I know yang bisa gue kasih tahu cuma dua dampak. Mungkin dari Rio Wes. atau Duanya aja lengkap banget ya. Aduh, memang beda nih calon ini ya. Calon arang. Oke, jadi sebenarnya intinya ya dampak dari ini semua gitu, penggunaan dana APBN buat kereta cepat adalah satu, it savings of anggaran dari mungkin penggunaan-penggunaan lain yang lebih urgent daripada kereta cepat sebenarnya. Lalu yang kedua juga dengan adanya penyertaan modal negara ini jadinya relasi business to business dalam proyek kereta cepat ini jadi lebih intricate, alias kalau sederhananya itu lebih ribet lah karena adanya penyertaan modal negara di situ. Oke, memang bisa memberikan dalam tanda kutip jaminan jangka pendek bahwa proyek ini akan jalan, tapi dalam jangka panjangnya kita nggak tahu nanti untuk urusan pengembalian modal apa segala macam gitu. Apalagi ini orientasi kan sangat jangka panjang ya, and that's a thing to note. Oke deh, langsung ke pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir itu gini kata Pak Eko. Terus gimana nih pendirian kalian atas hal ini? Boleh atau enggak jadinya? Oke, boleh atau enggak ini dalam aspek proyek ini tetap dijalankan, boleh dijalankan, atau proyek ini menggunakan APBN itu boleh atau enggak? Gimana, Ri? APBN-nya, APBN-nya kan di sini Oh. namanya melek APBN. Lagi-lagi pertanyaan yang menarik ya, terima kasih. Pertanyaannya ini agak sedikit menggelitik ya, ternyata ya. Mungkin begini ya, masalah penggunaan APBN boleh atau enggak, mungkin sekarang gue ada di stance enggak kali ya, mungkin. Gitu. Mungkin karena sejujurnya ketika ini merupakan janji politik gitu, mungkin nanti dari viewer atau dari Pak Eko ini bisa lihat gitu bahwa memang dari awal Presiden Jokowi kan juga udah bilang gitu, bahwa proyek ini memang skemanya adalah bisnis to bisnis, bukan tidak menggunakan proyek APBN gitu loh. Jadi menurut gue sih uh, mau gimana ya, mungkin ya, gue juga nggak paham kan kondisi politiknya gitu mengenai negosiasi atau misal perjanjian mengenai kereta cepat ini gitu. Cuma menurut gua kalau misalnya emang dari awal sudah dijanjikan bahwa kayak ini tidak memakai uang APBN gitu. Menurut gua itu memang harus dijalankan kayak gitu loh. Mau gimana pun juga karena seperti yang tadi lu singgung, emang ini proyek infrastruktur fisik ini kan memang apa ya, dampaknya itu baru kelihatan itu jangka panjang gitu loh.
in the long run tuh kita baru dapat gitu loh efeknya gitu. Hasil dari investasi kita sekarang gitu loh. Dan menurut gue dari yang tadi gue singgung di awal juga, urgensi untuk sekarang ini nggak mungkin penting, tapi di masa ini belum. Gitu. Mungkin nanti Presiden Jokowi bisa mewariskan proyek ini ke presiden-presiden selanjutnya gitu loh. Jadi memang bahasanya apa ya? Bahasanya mungkin memberikan estafet gitu loh. Jadi nggak perlu yang kayak oke, kita ada proyek dan harus kelar dalam 5 tahun gitu loh. Karena menurut gue mengenai proyek infrastruktur ini kan sebuah proyek yang besar, proyek mengenai pembangunan, infrastruktur fisik, dan tentunya menurut gue ini tuh nggak bisa sekali satu jadi. Ini tuh harus berkesinambungan dan ada rencana yang matang gitu loh. Kayak let's say mau bikin jalan tol gitu loh. Kan mau bikin integrasi Jawa aja itu kan harus dipertimbangkan gitu loh. Kondisi geologis dan geografis, ya kan? Tentunya kondisi keuangan dari kita juga. Dan yang ketiga juga harus diperhatikan bagaimana dalam oke, ini pembangunan ini berapa lama gitu loh. Ini berapa lama, apa saja yang kita butuhkan, apakah kita perlu mengundang investor atau pakai uang APBN, atau misalnya kayak proyek ini tuh berapa lama sih, dari mulai pembebasan lahan, dari mulai bikin, terus nanti dicobain, itu kan perlu perhitungan yang matang gitu loh. Dan itu mungkin bisa digunakan sebagai kayak mungkin rencana panjang atau jangka menengah nasional, RPJMN kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi menurut gua sih untuk sekarang kalaupun memang ternyata tidak bisa diselesaikan pada masa Presiden Jokowi, menurut gua nggak apa-apa gitu, asal memang dari awal itu perjanjiannya sudah jelas, sudah terstruktur, dan rencana kerjanya itu sudah ada gitu. 2019 targetnya begini, 2020 begini, 2021 begini gitu loh. Jadi menurut gua untuk menggunakan uang APBN sih gua ada distance enggak sih gitu. Mungkin kalau dari Priscilla berbeda cuma. Silakan. Wow, lengkap banget nih. Kebetulan kita sependapat ya. Cuma udah dilengkap banget gitu. Cuma ya gue di sides enggak gitu kan. Karena gue melihat dari sudut pandang yang ya nggak perlu sekarang-sekarang juga gitu loh. Dan APBN kita belum sembuh total gitu kan. Yang ada nanti keenakan nih. Ntar kalau misalnya dia nimbrung gitu kan. Nanti takutnya berlanjut terus-terus sampai dia beroperasi lah. Sampai apa kan jadinya kan bukan business to business, bukan business to business tapi government to business gitu kan. Terus ini sih apa ya, gue sempat nemu juga gitu kan di berita gitu. Tapi kalau misalnya si dana ini itu nggak segera ditutup nih pakai APBN gitu kan, yang ada tuh nanti dia makin lama makin bengkak gitu. Yang nanti takutnya gitu kan APBN-nya akan menambal di saat dia udah bengkak banget nih. Nah, itu kan akan jauh lebih merugikan gitu kan, akan jauh lebih bermasalah gitu untuk dari APBN kita. Paling itu aja sih, sisanya tadi udah top markotop dari Mas Rago ya. Mungkin ini ibaratnya kalau kata ini ya, kita tuh nutupin lobang mumpung lobangnya masih belum gede-gede banget gitu. Supaya bisa ditambal terus nggak jadi makin gede lagi gitu ya. Iya. Cuma kalau misalnya dipandang dari sisi political economy and ethics, sebenarnya ketika pemerintah itu sudah bikin komitmen bahwa this is business to business, mestinya nggak boleh gitu ada public sector funding secara langsung, apalagi lewat APBN, ke situ sebetulnya secara idealnya gitu ya kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu maka relasi political ekonominya akan rusak di sini. Tapi masalahnya kan ini tuh adalah konflik antara rasionalitas ekonomi dengan janji politik ya. Dan sepertinya kalau misalnya ngelihat dari tindakan yang sekarang, jelas komitmen politik itu tadi ternyata yang menang gitu. Tapi komitmen politik itu juga dibungkus dengan tadi, yaitu adalah dengan pemikiran bahwa kalau lu nggak tambal sekarang, nanti-nantinya lebih parah lagi nambelnya nih. Jadi ya udah, mending the best of the worst aja gitu ya. Tapi Kalau bahaya juga, presiden. Ri. Takutnya nanti apa ya, mungkin bahasanya kali ya. Kalau misalnya emang, sorry, suara gue jelas nggak ya? Iya jelas. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Jelas. Mungkin begini kali ya, kalau misalnya kita melihat dari
aspek yang tadi gitu, yang lu bilang gitu. Halo, halo. Halo, sorry Rio, Priscil, Nah, itu sorry. tadi tuh, Oke, aku oke. agak kepotong, coba ulang. Agak kepotong ya. Mungkin kalau misalnya tadi yang lu bilang gitu, Ri, gali lubang, tutup lubang gitu kan. Nah, ini juga tuh kan, maksudnya kalau memang tidak ada rencana yang jelas, itu bisa jadi nanti kita gali lubang, tutup lubang lagi kan, yang kedua kalinya gitu loh. Jadi Iya, pemerintah juga harus belajar gitu dari kejadian ini gitu loh menurut gua. Kayak harus diperhatikan gitu loh. Faktor-faktor apa sih ternyata kenapa harus nombok gitu loh. Gitu. Ini tuh perlu dipertimbangkan, nanti mungkin bahasa slangnya mungkin ya nanti dikele-kelein gitu loh. Mungkin gitu loh. Nanti kayak sekarang mungkin nambah gitu. Nanti kayak dijadiin oke nggak nambah karena kayak pemerintah mungkin kayak santai ya udah nih kita udah nambah, mungkin nanti nggak perlu lagi. Nanti ternyata ke depannya perlu lagi nambah gitu loh. Jadi memang menurut gua oke lah kalau memang sekarang ternyata dibutuhkan dan kita nggak punya contingency plan lagi selain dari uang APBN, oke lah nambah. Cuman ini jadikan pelajaran aja karena memang janji politiknya kan tidak menggunakan APBN, dan tentunya juga ya dari apa, karena ini tujuannya juga kereta kereta cepat yang tadi dibilang itu, maksudnya kita nggak bisa munafik kalau ini bisnis gitu loh. Jadi harus dipertimbangkan dari aspek itu juga sih menurut gue. Tuh. iya, iya. Betul. Jadi lain kali kalau misalnya ngerencanain sesuatu apapun itu ya harus yang timely dan realistis gitu. Jangan sampai terlalu dipaksain juga atau terlalu diburu-buru padahal sifat proyeknya sangat jangka panjang gitu ya. Oke deh. Mungkin Remark tadi menyimpulkan Pak Eko mahasiswa episode ke-19 kali ini, dan gue juga mau ngingetin nih jangan lupa untuk selalu like video Pak Eko mahasiswa, lalu juga share video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Lapak Ekonomi, sebab dari Lapak Ekonomi lu akan bisa dapat berbagai insight-insight soal ekonomi yang lucu, unik, mudah dipahami, dan juga tentunya penuh dengan daging gitu ya. Dan juga pasti ada appetizer lawaknya tentu saja, khususnya dari saya sebagai host Pantek yang tidak akan pernah tergantikan. Oke deh. So, gue juga mewakili Ragul dan Prisel mau bilang thank you sudah selalu setia nonton Pak Eko Mahasiswa. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye. Adios. Dadah.